Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi guys sama gua di channel Legi Sugandi. Kali ini gua bakalan memberikan informasi atau ilmu yang gua punya gitu guys ya. Intinya gua bakal ngasih tahu tips buat kalian yang ingin membeli Ninja 250 Fi gitu guys ya, yang second lah gitu ibaratnya. Di sini gua udah ada si Grand, gua buat jadiin sebagai sampel lah gitu guys ya. Oke guys, ikutin terus video gua kali ini, jangan skip guys ya. Oke guys, sebelum kita melakukan tahap yang pertama, buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga jika video ini membantu buat kalian guys ya. Oke, kita lanjut ke tahap pertamanya guys. Oke, untuk tahap pertamanya guys, jangan lupa sebelum kalian turun ke bagian bawah, kalian pastikan dulu dari style dari luarnya dulu guys ya. Utamakan poin yang pertama, motor ini itu sangat menarik buat kalian. Ini poin yang pertama guys. Jadi kalian harus memperhatikan dari segi body, apakah ada yang lecet gitu guys ya, apakah warnanya berbeda dengan warna tangki. Jadi kalian harus pintar-pintar meraba gitu guys ya. Kalian pakailah mata yang tajam kalian gitu guys. Kalian perhatikan dulu apakah ada yang lecet gitu guys ya. Untuk kebetulan sih yang kayak begini ya, kayak pemakaian gitu guys ya, wajar lah kalau misalnya di motor-motor Ninja Fi yang second lah gitu guys ya. Pokoknya setelah kalian sudah ngecek semua bodinya gitu guys ya, apakah masih mulus atau tidak, kalian jangan langsung turun ke bagian bawah guys ya. Kalian pastikan dulu kelistrikan ini aman gitu guys. Coba gua contoh dengan si Grand guys ya. Nah, kalian coba testing sen kanan, pastikan dulu bagian yang sebelah sini sama yang belakang menyala gitu guys ya. Lampunya kiri juga aktif, starter gitu guys ya. Nah, lampu jauh menyala gitu guys. Jadi jangan lupa kalian untuk memastikan kelistrikan dulu gitu guys ya. Setelah bodinya sudah aman, merasa bodi sudah pasti mulus itu guys ya, terus kelistrikan juga udah aman buat kalian, tapi ada satu hal yang penting buat kalian, jangan pernah mematokkan kilometer, bahwa misalnya kilometer ini masih sekian ribu atau masih pemakaian 10.000 ke bawah atau ke atas lah, intinya di bawah 10.000. Jangan patokannya dari kilometer guys ya, karena kilometer motor itu apalagi Fi bisa di reset ulang gitu guys ya, setahu gua. Jadi jangan terlalu mematokkan dari kilometer juga gitu guys ya. Jika sudah ke tahap yang bagian pertama, kalian sudah mengecek bodi dan warna-warnanya gitu, kelistrikannya, kalian pastikan dulu sebelum memeriksa ke bagian dalam, kalian periksa di bagian piringan ini guys. Nah, apakah piringan ini masih tebal atau tidak gitu guys. Biasanya kalau misalnya piringan yang sudah agak menipis gitu guys ya, berarti pemakaian ini udah sangat sering sekali gitu guys ya. Jadi kalian perhatikan juga gitu, soalnya harga piringan Ninja itu lumayan ada harganya lah guys. Terus untuk yang lebih penting lagi, jika kalian ingin tahu gitu guys ya, motor ini dipakainya jorok atau tidak, sering kehujanan atau tidak gitu guys ya, kalian lihat juga di baut motor ini nih, di piringan ini nih guys. Karena setahu gua kalau misalnya motor gitu guys ya, apalagi baut ini kalau kena air hujan dia sering karatan guys gitu guys. Jadi kalian harus benar-benar memerhatikan di bagian piringan, di bagian ini juga nih guys, gua nggak tahu namanya apa guys ya. Tuh, terus di bagian velg juga guys ya. Berhubung gua velgnya udah pakai warna silver gitu guys ya, jadi cukup melindungi lah gua untuk si warna velg yang original lah gitu guys. Jadi bagi kalian yang lihat velgnya yang masih original, yang warna hitam polos gitu guys ya, kalian perhatikan juga apakah ada yang soak gitu guys, apakah ada yang mencurigakan gitu dari si cat bawaannya gitu guys ya. Usahakan juga kalian dari sini guys
Nah, apakah dia masih sejajar apa tidak gitu guys, dari salah-salahan shockbreakernya gini guys. Oke guys, jika sudah paham, lanjut ke bagian seal shock. Nah, kalian jika sudah ke bagian seal shock, kalian raba dulu guys, apakah penuh dengan oli gitu ya, apakah ada yang kasar gitu. Biasanya kalau motor-motor yang dijual bekas itu kadang ada yang udah jebol gitu guys seal shocknya. Jadi kalian harus bener-bener merhatikan juga gitu guys ya. Susah juga sih ngeliatnya nih guys. Nah, bagian-bagian dalam sini guys, intinya guys seal shocknya guys. Jadi walaupun memang kelihatannya bersih gitu guys ya, jangan mudah tertipu juga guys. Caranya, jika kalian ingin memastikan shock ini bocor apa tidak, tunggu. Kalian cukup menekannya atau menggenjot ke bawah seperti ini guys. Nah, biasanya dia kalau shock yang udah bocor gitu guys ya, kalian genjot gini terus-terusan, dia bakal mengeluarkan oli gitu guys di bagian asnya ini. Jadi dia bakalan mengeluarkan oli walaupun sedikit, oli hitam lah seperti itu guys ya. Nah, kalau di sini kan shock gua masih aman, nggak ada yang bocor gitu guys ya, jadi nggak kelihatan juga gitu guys. Lanjut ke bagian yang ke belakang sedikit guys. Setelah di bagian depannya sudah, kalian coba menyalakan mesinnya dulu. Nah, kalian dengarkan di bagian knalpot sini guys nih. Biasanya kalau bocor dia pasti bakal ada suara yang kayak aneh gitu ya, kayak blok gitu lah guys ya. Kalian dengar dulu, itu kalau ada suara kayak gitu yang aneh-aneh jangan, menurutku jangan dibeli lah gitu guys ya, karena lumayan juga sih guys harga knalpot original itu yang udah bocor apalagi kan ya. Jadi harus diwaspadai juga. Setelah itu bagian atas udah, kelistrikan udah, bagian velg juga udah, cakramnya udah. Lanjut ke bagian belakang guys. Bagian belakang juga nggak beda jauh sih menurut gua. Kalian lihat-lihat juga bagian piringannya masih tebal apa tidak, terus di bagian ini juga nih karatan apa enggak. Jadi bagi yang motor yang jorok dipakai itu pasti bakalan karatan guys, karena sering banget kena air hujan gitu guys ya. Terus untuk bagian shock belakang juga ya, kalian juga cukup digujut ke belakang juga ke bawah gini. Kalau misalnya masih keras berarti masih aman guys, masih normal. Keras itu bukan berarti shocknya itu udah bocor. Biasanya setahu gue nih guys ya, kalau misal gue salah harus dikoreksi juga. Setahu gue shock belakang itu kalau misalnya bocor dia pasti bakalan membal gitu guys, mentok trok gitu guys. Itu yang wajib dicurigai itu guys ya. Bukan curigai, emang udah kena gitu guys. Jadi mendingan kata gua tinggalin aja gitu guys, soalnya lumayan juga sih harganya gitu guys ya, lumayan ada harganya gitu untuk di Ninja FI ini guys. Kemudian kalian cek juga di bagian gearnya gitu guys ya. Gearnya apakah udah ada ya, udah menipis, apakah masih tebal gitu guys ya, apa masih bagus gitu. Jadi kalian harus benar-benar merhatikan dari segi gear juga, jangan disepelekan juga gitu guys. Seperti itu. Dari ban juga gitu guys ya. Dari ban juga pasti kelihatan lah, dia udah pemakainya udah hampir botak apa tidak gitu guys. Seperti itu guys ya. Terus setelah di bagian luar udah semua, udah aman nih guys ya, depan juga udah aman, belakang udah aman, buat kalian sudah aman semua. Lanjut ke bagian mesin guys. Ini bagian mesinnya sangat penting untuk kalian guys ya, terutama buat Ninja yang menggunakan knalpot racing gitu guys ya. Wajib untuk menirukan tips yang gua lakukan sekarang untuk mengetahui si mesin ini dengan keadaan baik atau tidak gitu guys ya. Tahap pertama yang kalian lakukan adalah menutup lubang knalpot serapat-rapatnya. Lalu kalian dengarkan si suara mesin guys. Nah, motor gue ini aman guys ya, karena memang suara Ninja FI itu memang agak kasar gitu guys, tapi terhitungnya normal.
kecuali kalau ada suara yang jedak jeduk gitu, kayak suara besi ketemu besi atau yang aneh suara gitu guys ya, itu baru lebih baik kalian tinggalkan aja gitu guys ya, supaya tidak mendapatkan kerugian yang sangat besar di kaliannya gitu guys ya. Lanjut, jika mesin sudah menurut kalian aman, kalian juga pastikan si tarikan gas ini responsif gitu guys. Contohnya seperti ini, cukup kalian geber sini. Nah, dia kalau masalah motor yang masih bagus, yang mesinnya ya masih normal, tarikan ini sama suara knalpot itu pasti bakalan sama guys, responsif lah gitu, ibaratnya kayak normal lah gitu. Jadi nggak ngeberebet, nggak ngebet gitu guys. Nah, jadi tarikan sama si suara knalpot juga sama lah gitu guys ya. Tahap yang lebih penting lagi adalah kalian usahakan semaksimal mungkin jangan sampai sebisa ini ya, seusaha kalian usahakan jangan sampai jual belinya nih dari luar gitu guys, kayak COD di luar gitu, karena risiko sangat besar. Oke, terus ke bagian nomor rangka guys ya. Nomor rangka Ninja Eva ini gue sering banget ngeliat ada yang di sebelah kanan gitu ya, ada yang sebelah kiri. Kebetulan nomor rangka gue ini ada sebelah kiri guys ya, si grandnya ada di sebelah kiri. Gue bisa nunjukin nih, dia di sebelah nih. Ini dia di sini nih guys, ketutupan kabel guys. Ini dia di sini ada tuh gitu guys. Jadi kalian sesuaikan juga sama surat-suratnya gitu guys ya, sesuaikan supaya tidak mengakibatkan hal yang tidak diinginkan gitu guys. Terus untuk nomor mesin juga ada di sini guys ya. Nih, dia di bawah body ini guys. Nah, di sini ada nomor mesinnya juga. Jadi nomor rangka sama nomor mesin kalian samakan di surat-surat gitu guys. Jangan sampai ada yang berbeda gitu guys ya. Oke guys ya, mungkin informasi untuk mengenai tips membeli motor gitu guys ya, Ninja 250 Fi ya cuma segini aja ya ilmu gua guys ya. Kalau misalnya ada kekurangan tolong ditambahin juga guys ya, karena gue juga orang kedua sih sebenarnya, gue ini orang kedua yang megang motor si Grand ini. Makanya gue sebelum Liga juga gue pilih-pilih gitu guys. Gue juga ngelakuin hal yang sama gitu ya, dari memeriksa body gue suka gitu kan ya. Ada auranya gitulah ibaratnya motor gue ini guys. Terus kelistrikan juga aman, seal shock juga masih enak, shock belakang juga apalagi gitu guys ya. Jadi betapa gue mikir panjang lagi gitu guys, semuanya udah gue cek semua, mesin juga bagus gitu ya. Mungkin karena sekarang udah pemakaian sama gue udah selama setahun lebih apa 2 tahunan lah ya, hampir 2 tahunan. Jadi ban udah mulai kerasa lah, udah agak-agak mulai botak. Rantai gue juga nih guys udah mulai kena nih, bukan kena sih, udah mulai kaku lah. Jadi juga harus cepet-cepet ganti gitu guys ya. Terus kebetulan juga gue pakai stang Bipro juga nih. Jadi buat kalian yang nanya, bang pakai stang apa bang? Gue pakai stang Bipro guys ya. Sekalian ya standar aja tuh, tinggi juga standar gitu guys ya. Nggak gue rubah-rubah sih. Mesin juga masih standar gitu guys ya. Gue nggak neko-neko gitu, nggak aneh-aneh gitu guys ya. Oke guys ya, mungkin cuman segini aja. Oh ya, satu lagi gue lupa di bagian sini nih guys. Biasanya buat motor yang kayak gini nih, kan gua kan ini udah agak pecah nih ya, agak pecah dikit nih. Ini gara-garanya gua lupa gitu guys ya, kalau motor gue ini udah gua gembok, gue lupa gitu, malah gue majuin gitu guys. Jadi hasil ya ceroboh lah gua gitu guys ya. Oke, buat kalian yang sudah terhibur, yang sudah menyimak video gue kali ini, semoga membantu. Gua hanya manusia biasa yang punya kekurangan juga, jadi maklum gitu guys ya kalau gua ada kesalahan gitu guys ya, karena gua cuma manusia biasa gitu guys. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung channel gua terus biar semakin berkembang gitu guys ya. Gua pamit, gua Ege Sugandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye guys.